Dunia terus berputar, menandakan waktu yang terus berputar maju. Sekarang kita berada di tahun 2022. Kita ada di masa semua orang menggunakan komputer. Benar tidak? Hampir semua pekerjaan membutuhkan komputer. Tetapi apa yang mereka kerjakan di komputer ya? Mungkin editor video untuk YouTuber, cloud architect, blockchain analyst, atau podcast producer. Nama-nama pekerjaan yang sudah tidak asing didengar di 2022. Tetapi mungkin belum populer 10 tahun lalu, ya kan? Bagaimana awalnya pekerjaan tersebut muncul ya? Para YouTuber, podcast producer, dan lain-lain dulu sekolahnya sekolah apa ya? Pastinya para guru tidak mengajarkan mereka bagaimana jadi YouTuber. Kita tidak bisa membayangkan pekerjaan apa yang akan ada di 10-20 tahun mendatang. Kita juga tidak bisa mengajarkan anak apa yang tidak bisa kita bayangkan. Lalu adakah materi pelajaran yang pasti relevan 10 tahun yang akan datang? Jika tidak, lalu apa yang harus kita bekali kepada anak untuk bisa hidup di masa depan? Pastinya, anak harus bisa adaptasi dalam situasi apapun yang ada di masa depan. Tetapi bagaimana caranya memastikan anak bisa beradaptasi? Apa yang mesti sekolah, guru, dan orang tua lakukan agar anak bisa beradaptasi? Ken Robinson, seorang edukator, ahli pendidikan dan penulis. Dalam percakapannya dengan Asoka, sebuah lembaga nirlaba, ia menjelaskan dan membahas perlunya guru mengajarkan creativity, compassion, composure, and collaboration. Atau dalam bahasa Indonesia, kreativitas, kasih sayang, ketenangan, dan kolaborasi. Jadi, tadi kita bertanya, apa yang harus kita bekali untuk anak? Mungkin inilah yang harus kita fokuskan jadi bekal untuk anak. Tapi bagaimana cara mengajarkan hal tersebut? Ken Robinson mengatakan, we have to recognize that human flourishing is not a mechanical process, it's an organic process, and you cannot predict the outcome of human development. All you can do like a farmer is create the condition under which they will begin to flourish. Atau dalam bahasa Indonesia, kita harus menyadari bahwa perkembangan manusia bukanlah proses mekanik. Itu adalah proses organik. Dan Anda tidak dapat memprediksi hasil dari perkembangan manusia. Yang dapat Anda lakukan seperti seorang petani adalah menciptakan kondisi di mana mereka akan mulai berkembang. Kondisi lingkungan yang diciptakan oleh seorang petani pastinya lingkungan yang tidak steril. Kondisi lingkungan mesti subur. Seperti apa ya lingkungan yang subur dan tidak steril? Dalam konteks pendidikan, agar subur, kondisi lingkungan perlu lebih terbuka dan bersentuhan dengan dunia nyata. Walau dengan kemungkinan kena kotoran dan penyakit. Itu yang disebut adalah proses organik. Anak perlu diajak secara bertahap bersentuhan dengan dunia nyata atau dengan kemungkinan kena dalam tanda kutip kotoran dan penyakit sambil mengembangkan creativity, compassion, composure, and collaboration. Project-based learning adalah pembelajaran yang membantu mengajak anak secara bertahap bersentuhan dengan dunia nyata. Di project-based learning, kita mengajak anak untuk bertanya, mencari akar pada suatu topik atau masalah. Kolaborasi, berdiskusi, kerjasama, dan saling memberikan tanggapan dan masukan untuk menentukan hasil yang paling efektif. Berkreasi, berlatih untuk membuat sesuatu menjadi nyata. Presentasi, belajar mengkomunikasikan karya mereka di depan banyak orang. Dan tidak lupa untuk evaluasi, melihat balik apa saja yang sudah dilakukan selama proyek berjalan.
Project based learning bisa digunakan dalam berbagai bidang dan topik seperti seni, sains, drama, ekonomi, literatur, teknologi, matematika, film, prakarya, bahayanya api, tempat bersejarah, DNA, pengecapan, geografi, serangga, kerangka tubuh manusia, dan bahkan tentang Indonesia dan kewarganegaraan. Ya, banyak sekali yang bisa kita integrasi dengan pembelajaran project based learning. Masih belum kebayang pengalaman project apa yang bisa kita buat untuk pembelajaran anak? Bisa apapun. Bisa membuat simulasi jantung, bisa membangun bisnis, membuat film dokumenter, dan berkebun hidroponik. Intinya adalah pengalaman berkreasi dalam proyek. Tentu dengan melakukan tahap-tahap dalam project based learning, anak akan lebih banyak belajar karena langsung terlibat. Mungkin sekarang Anda bertanya, untuk memulai project based learning, apa saja yang perlu disiapkan? Tema apa saja yang bisa kita jadikan project? Cari tahu lebih banyak di Sekolah Hati Suci.